Berlatar di zaman kerajaan, kisah diawali dengan memperlihatkan para pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja. Kala itu mereka akan memburu seekor naga raksasa yang berada di sebuah gunung batu. Sesampainya di dalam goa gunung, Raja Aura memerintahkan para prajuritnya untuk mencari keberadaan si naga. Akan tetapi belum juga mereka menyerang si naga, naga tersebut sudah terlebih dulu menyerang mereka dengan semburan api yang mematikan. Kini tinggal si raja yang tersisa, namun entah apa yang terjadi kepadanya. Kisah akan beralih ke 100 tahun kemudian. Di sana ada seorang putri kerajaan bernama Elodie yang terlihat sedang memotong kayu bersama sang adik yang bernama Floria. Kondisi kerajaan mereka saat itu sedang tertimpa berbagai masalah, mulai dari kelaparan, kemiskinan, hingga kekeringan. Tak lama kemudian, Elodie dan Floria melihat kereta kuda yang sedang menuju ke kerajaannya. Mereka berdua pun kembali ke kerajaan. Di sana mereka bertemu sang ayah dan sang ibu tirinya yang tengah berbincang dengan seorang pendeta berbaju merah. Kedatangan pendeta tersebut hanya untuk memberikan sepucuk surat pesan dari seorang ratu kerajaan Auran. Beberapa saat setelah si pendeta itu pergi, ayah Elodie pun membuka surat tersebut. Dalam surat tersebut berisi tentang lamaran dari seorang pangeran di kerajaan Auran teruntuk putrinya, yang dimana jikalau Elodie menerima lamaran tersebut, kerajaan Aura akan memberinya imbalan kekayaan kepada kerajaan ayahnya. Melihat kondisi ekonomi kerajaannya yang sedang buruk, sang ayah pun membujuk Elodie untuk menerima lamaran tersebut demi kerajaan dan juga rakyat mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Elodie pun mau menerima lamaran tersebut. Keesokan harinya mereka pun bergegas pergi menuju kerajaan Aura dengan menggunakan sebuah kapal. Setelah kurang lebih melakukan perjalanan selama 2 harian, akhirnya mereka pun sampai di kerajaan Aura. Di sana mereka disambut oleh seorang pelayan kerajaan bernama Yuki. Kemudian mereka dibawa ke sebuah kamar yang akan menjadi kamar pribadi Elodie. Yuki kemudian memberitahu kepada Elodie kalau besok ratu akan menemuinya untuk memperkenalkan Elodie dengan seorang pangeran Aura yang akan menjadi suaminya kelak bernama Henry. Prince of Auria. Setelah semua orang meninggalkan Elodie sendirian di kamar, Elodie pergi ke jendela menara untuk melihat pemandangan di sana. Di situ Elodie tak sengaja melihat seorang gadis bernama Eloise yang berada di menara sebelah dengan tatapan murung penuh penyesalan. Entah kenapa. Saat malam tiba, Elodie tidak bisa tertidur karena ia masih penasaran dengan wajah Pangeran Henry. Saat Elodie kembali melihat pemandangan sekitaran kerajaan Aura, di situ ia melihat api dari kejauhan, tepatnya di kaki gunung batu. Tak lama kemudian, sang adik mendatangi kamar Elodie. Floria menceritakan bahwa ia tidak bisa tertidur karena terus terbayang bahwa sebentar lagi ia akan berpisah dengan kakaknya yang tak lama lagi akan menikah. Singkat cerita, keesokan harinya Elodie menghadap sang Ratu Aura yang bernama Ratu Isabel. Di mana saat itu Ratu Isabel memperkenalkan langsung Elodie dengan putra mahkotanya yaitu Pangeran Henry. I'm Henry. Supaya keduanya saling mengenal, Ratu Isabel sengaja menyuruh Henry untuk mengajak Elodie berkeliling di sekitaran kerajaan. Henry kemudian mengajak Elodie untuk berkuda menikmati pemandangan yang ada di sana. Selesai berkuda, di situ Elodie menceritakan kepada Henry bahwa tadi malam ia melihat sebuah cahaya di pegunungan batu. Mendengar hal tersebut, Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih menjalankan sebuah ritual tahunan, di mana ritual tersebut akan terhubung ke pernikahan di setiap keturunan kerajaan. It's for our wedding. It is quite beautiful. Yes. Singkat cerita, hari pernikahan pun telah tiba. Di situ terlihat Elodie yang tengah didandani dengan begitu sangat indah dan mewah.
Setelah itu Elodie pergi menuju ke taman dan memulai pernikahan dengan Pangeran Henry. Setelah pernikahan mereka selesai, Henry mengajak Elodie ke tempat ritual dengan menaiki sebuah kereta kuda. Setibanya di sana, Elodie mulai merasa curiga dan ada yang janggal. Karena para peserta ritual memakai sebuah topeng yang membuat suasana di sana menjadi sangat mencekam. Akan tetapi, Elodie mencoba untuk menghiraukan hal tersebut, karena hari ini adalah hari bahagianya. Kemudian Ratu Isabel mulai menjalankan sebuah ritualnya. Di situ ia menjelaskan bahwasannya sebelum raja pertama membangun kerajaan di pulau ini, sang raja menemukan penghuni pertama pulau ini yang tak lain adalah si naga raksasa. Namun, saat itu sang naga sangat susah untuk dibunuh, sehingga sang raja membuat sebuah perjanjian dengan si naga. Perjanjian tersebut berupa penyerahan ketiga putri raja kepada sang naga, sehingga naga tersebut mau memberikan setengah pulaunya untuk kerajaan Aura. Dan tujuan dari ritual ini adalah untuk memperingati pengorbanan ketiga putri raja tersebut. And a kingdom was born. Kemudian Ratu Isabel mulai menggores telapak tangan Henry dan Elodie, di mana pada saat itu darah Henry disatukan dengan darah Elodie, sehingga kini Elodie menjadi bagian dari keturunan kerajaan Aura. Setelah itu, Ratu Isabel kemudian menyuruh Henry untuk menggendong Elodie melintas jembatan jurang sebagai syarat dari ritual. Namun saat di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba di situ Pangeran Henry melemparkan Elodie ke dalam jurang, yang artinya ritual tersebut adalah ritual penumbalan. Elodie kemudian mencoba memanjat jurang, namun dinding jurang tersebut sangat licin sehingga percuma saja Elodie melakukannya. Karena panik, Elodie pun mencoba berteriak untuk meminta tolong. Akan tetapi teriakan tersebut malah membuat sang naga terbangun. Di bawah jurang tersebut, Elodie melihat banyak sekali permata yang berceceran, yang artinya tidak hanya Elodie yang menjadi korban penumbalan, melainkan sudah banyak putri yang jadi korban penumbalan tersebut. Tak lama kemudian, Elodie melihat cahaya api dari dalam goa. Karena penasaran, Elodie pun mulai mendekati sumber cahaya tersebut, yang ternyata berasal dari seekor burung yang hangus terbakar. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba ratusan burung yang terbakar berterbangan dari arah goa dan jatuh berhamburan di hadapan Elodie. Hal tersebut membuat Elodie semakin penasaran, mengapa burung-burung tersebut terbakar. Dan saat Elodie menyebut nama sang ibu, datang sesosok naga raksasa yang tiba-tiba muncul menghampiri Elodie. Naga tersebut kemudian mengatakan kepada Elodie kalau sebenarnya kerajaan Aura memiliki hutang, di mana setiap generasi kaum Aura harus menumbalkan putri keturunannya kepada sang naga. Si naga juga mengatakan kalau setiap wanita yang dikirim ke dalam goa ini memiliki bau darah bangsa Aura. Namun sebenarnya tidak, bau tersebut disebabkan karena tercampurnya darah keturunan bangsa Aura dengan si korban sehingga terciptalah bau darah yang sama. Tak banyak cakap lagi, si naga pun kemudian mulai menyerang Elodie dengan menghembuskan apinya. Beruntungnya Elodie berhasil menghindar dengan memasuki sebuah terowongan yang ada di dalam goa tersebut. Dan di sanalah Elodie dibuat terkejut karena ia menemukan mayat Eloise, yang artinya Eloise telah menjadi tumbal sebelumnya. Meskipun lolos dari semburan api tersebut, namun kaki Elodie terkena semburan api tersebut sehingga meninggalkan sebuah luka bakar yang lumayan cukup membuat Elodie kesakitan. Singkat cerita, Elodie pun menemukan sumber cahaya berwarna biru. Setelah mendekat ke sumber cahaya itu, ternyata cahaya tersebut berasal dari ribuan lintah yang menyala. Karena tidak ada penerangan di dalam goa itu, Elodie pun menggunakan lintah tersebut sebagai sumber cahaya. Elodie yang kehausan pun mencoba mangap untuk menadah tetesan air yang jatuh dari tetesan air beku. Namun siapa sangka ternyata si naga sudah berada di atas tetesan air beku tersebut dan mulai menyemburkan apinya ke arah Elodie.
Lagi dan lagi, Elodie masih ditantayungan oleh Sang Maha Kuasa, sehingga ia masih selamat dengan memasuki sebuah ruangan goa. Di ruangan inilah, Elodie menemukan puluhan baju gaun putri yang merupakan korban sebelumnya. Tak hanya itu ternyata, Elodie pun menemukan daftar nama-nama para korban yang tertulis di dinding batu goa tersebut. Elodie kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak di dalam ruangan goa tersebut. Akan tetapi Elodie tidak juga bisa tidur karena dihantui oleh para korban yang mengatakan kalau bangsa Aura telah berbohong. Di saat itulah Elodie terbangun dan mendapati kalau luka bakar yang ada di kakinya telah sembuh akibat dikerumuni oleh lintah biru tersebut. Setelah itu, Elodie menemukan sebuah peta goa yang dibuat oleh Victoria yang kemungkinan besar Putri Victoria berhasil lolos dari goa tersebut. Tak banyak mikir panjang, Elodie pun kemudian mengikuti peta tersebut dan sampailah Elodie di sebuah lubang keluar yang dikelilingi oleh kristal. Elodie kemudian mulai memanjat ke atas lubang tersebut. Di tengah ia sedang memanjat, tiba-tiba sang naga muncul dari bawah. Hal tersebut membuat Elodie terjatuh, namun Elodie tidak menyerah sampai pada akhirnya Elodie sampai di permukaan. Akan tetapi, ketika Elodie pergi ke mulut goa, ternyata tidak ada jalan di sana. Pada saat itu Elodie melihat ayahnya dan 3 orang pria yang datang untuk mencarinya. Namun saat Elodie berteriak meminta pertolongan, tiba-tiba sang naga datang dan hampir membuat Elodie tewas. Saat Elodie kembali untuk menemui ayahnya, ia tidak sengaja menemukan 3 bayi naga yang sudah mati dalam keadaan membeku. Dan dari sinilah terungkap sebuah fakta alasan mengapa sang raja membuat sebuah perjanjian. Karena sebenarnya 100 tahun yang lalu saat Raja Aura pertama mendatangi sarang naga, ternyata ia lebih dulu membunuh 3 bayi naga yang baru saja menetas. Hal tersebut membuat sang naga marah, sehingga si naga meminta sang raja untuk menebus semua kesalahannya, dengan mengirim putri keturunannya untuk dijadikan tumbal. I will give you anything. Elodie kemudian melihat ayahnya yang sedang berteriak-teriak memanggil namanya, bersama 3 orang pria dan salah satu dari mereka adalah si petunjuk jalan. It's too late. The beast looks at its lair. Tak lama kemudian, sang naga datang dengan langsung menghabisi 2 orang pria tersebut. Sementara pria si petunjuk jalan memilih lari dan bersembunyi di balik batu. Ayah Elodie kemudian mencoba untuk menghadapi naga tersebut. Akan tetapi, beliau bukanlah lawan yang sepadan, sehingga ia bisa dapat dikalahkan dengan mudah oleh si naga. Saat sang naga menusuk tubuh ayah Elodie, Elodie dengan tak sengaja mengeluarkan suara sehingga naga tersebut mencari keberadaannya. Beruntung, sebelum naga itu berhasil menemukan Elodie, sang naga terpancing oleh suara pria si petunjuk jalan. Saat naga itu pergi memburu si petunjuk jalan, Elodie kemudian menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Sang ayah kemudian menyuruh Elodie untuk naik ke atas sebelum pada akhirnya ayahnya pun meninggal. Setelah si naga berhasil membunuh si pria petunjuk jalan, si naga melihat Elodie yang tengah naik ke atas menggunakan sebuah tali. Si naga pun kembali menyemburkan apinya ke arah Elodie, namun Elodie berhasil selamat dan melarikan diri keluar dengan menaiki seekor kuda. Kaburnya Elodie membuat si naga itu murka karena baru kali ini ada korban yang berhasil selamat. Di situ si naga pun membakar seluruh hutan di wilayah kerajaan Aura. Hal itu membuat Ratu Isabel marah. Menyadari Elodie berhasil selamat, Isabel pun menculik adik Elodie, Floria, yang dimana Floria akan menjadi tumbal pengganti Elodie. Di keesokan harinya, Elodie yang tengah bersembunyi di balik bebatuan bertemu dengan si ibu tiri. Kemudian si ibu memberitahunya kalau Ratu Isabel telah menculik Floria untuk dijadikan tumbal pengganti. Mengetahui hal tersebut, Elodie pun segera pergi menuju ke sana untuk menyelamatkan Floria. Setibanya di sana, Elodie langsung turun menggunakan sebuah tali yang ada di sana. Namun sayangnya, sang naga sudah lebih dulu menangkap Floria.
Elodie kemudian membuat semacam pengalihan dengan menyusun rangkaian dari baju besi. Saat baju itu terjatuh, si naga langsung pergi dari sarangnya sementara Elodie langsung menolong Floria. Saat sang naga datang kembali dan langsung mencengkramnya, Elodie berhasil menusuk mata si naga dengan sebuah pedang, sehingga membuat pandangan sang naga menjadi kabur. Kemudian Elodie melihat bongkahan batu yang dapat memantulkan angin. Dari hal tersebutlah Elodie mendapatkan sebuah ide dengan memancing sang naga ke dinding batu tersebut, sehingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya, sang naga pun berhasil dikalahkan oleh Elodie. Elodie kemudian memberitahu sang naga kalau selama ini ia telah ditipu oleh bangsa Aura, di mana para wanita yang dikirim ke sini bukanlah asli keturunan dari kaum Aura, melainkan putri kerajaan lain yang dicampur darahnya dengan bangsa Aura. Mengetahui hal itu, sang naga pun meminta Elodie untuk membunuhnya. Akan tetapi Elodie menolak dan malah menyembuhkan luka si naga dengan lintah bercahaya biru. Dari situlah sang naga sadar dan berteman dengan Elodie, yang pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama meluluh lantakan kerajaan Aura.